Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf kakak mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Samsul dan rekan saya Adim Graha. Kedatangan kami yaitu ingin mewawancara kakak mengenai Demokrasi yang ada di lingkungan kampus musik. sebelumnya dengan kakak siapa? Alika Zara. Biasa dipanggil Lika, nggak pakai A. Jadi kami ada beberapa pertanyaan mengenai demokrasi kak. Ya. Untuk kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana kakak melihat kondisi demokrasi di mahasiswa di Unsika ini? Menurut saya demokrasi di Unsika ini sudah sangat berjalan dengan lancar. Seperti contohnya di mahasiswa. Misalnya kan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu ada namanya program dari himpunan OSIT, yaitu aspirasi. Jadi mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya tentang UKT dan juga lain-lain, ataupun ada fasilitas yang kurang bisa disampaikan di situ. Oh baik kak. Kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan yang kedua. Apakah nilai moral, etika, dan toleransi dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi yang prodi kakak? Iya, sangat menjunjung tinggi sekali, karena kalau misalnya nggak ada etika ataupun moral itu nggak bisa berjalan dengan lancar dong. Gitu. Oh, iya, Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, apakah setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam sebuah organisasi? Sangat dibebaskan sekali, karena dalam organisasi itu kalau misalnya kita nggak bebas suara, kalau ada kesalahan ataupun ada masalah itu kita harus menyampaikannya dengan jelas dan juga terbuka. Karena kalau misalnya nggak terbuka, bagaimana kalau misalnya organisasi itu tidak berjalan lancar begitu. Maksudnya kalau nggak terbuka, organisasi itu tidak berjalan lancar, nggak sehat. Nah, kan setiap anggota atau setiap mahasiswa itu kan diberikan ruang atau untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, untuk selanjutnya itu apakah hasil keputusan dari sebuah organisasi itu selalu mempertimbangkan aspirasi secara terbuka? Iya, karena misal di himpunan OSIT itu biasanya ada rapat sebelum program kerja. Jadi di rapat itu kita menyampaikan tentang apa yang bakalan kita rencanain di program kerja tersebut, dan juga apa evaluasi ataupun apa yang akan ditingkatin di program itu. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, apakah semua anggota dapat aturan yang sama di organisasi tersebut? Iya, dapat aturan yang sama. Berarti tidak ada aplikasi di organisasi ya? Iya, Oh. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, apakah kerjasama antar organisasi berjalan dengan lancar kak? iya, berjalan dengan lancar, karena ketuanya itu selalu memprogres dan juga menanyakan setiap anggotanya apakah sudah ada masalah atau enggak gitu. Jadi ada terbuka komunikasinya. Jadi di organisasi yang sekarang kakak gitu nggak ada miskomunikasi dengan prodi lain kak? Gitu? Mungkin kalau buat prodi lain itu saya nggak tahu ya, karena ketua antar ketua. Kalau misalnya dengan core prodi misalnya itu nggak ada miskomunikasi, karena kita selalu brainstorming sebelum program kerja dilaksanakan gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sama gitu Kak, kayak pertanyaan sebelumnya. Nah, apakah semua mahasiswa itu bebas untuk menyampaikan pendapat? Iya, misalnya mahasiswa aktif nih yang bukan dari organisasi OSIT. Nah, di mahasiswa aktif ini biasanya disediakan link aspirasi untuk menyampaikan pendapatnya tentang berbagai jenis keluhan atau keluh kesah di kampus kita gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, jika terjadi konflik di dalam sebuah organisasi itu, apakah penyelesaiannya itu secara objektif dan independen? Iya, selalu, karena kalau misalnya kita ketujuh pada satu orang saja ataupun satu pendapat saja, itu bakalan merusak organisasi tersebut gitu. Sebelumnya kak, izin kak, saya bakalan digantikan oleh rekan saya untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Baik. Dikat dulu. Enggak. Ini yang nomor 9 sampai 11. 9 sampai 11. Salah nggak? Ini itu nih, izin masuk kak, izin Menanya ke R ya. Yang ini izin masuk ke kota. Iya, rekan saya. Ya, saya ini langsung oh, ini nggak bisa gini nggak? Bukan nanti. iya. Ambil yang bagus. Hai, namaku Alika Nurjaka. Izin menggantikan rekan saya sebagai penanya. Izin bertanya Kak, apakah kegiatan organisasi sangat terbuka untuk seluruh mahasiswa? Iya, sangat terbuka sekali, karena di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang saya lakukan, lagi dipelajari di Prodi Bahasa Inggris ini, selalu mengutamakan mahasiswa aktif untuk serta ikut pada program kerja organisasi tersebut gitu. Pertanyaan 12. Yang tadi udah? Selanjutnya Kak, apakah organisasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa?
sangat bermanfaat sekali, karena kalau di organisasi itu kan ada kegiatan yang belum pernah kita lakukan, misalnya di mahasiswa aktif. Kalau di mahasiswa aktif kan kita pergi kampus, ngerjain tugas, terus pulang. Tapi kalau misalnya di organisasi kan kita bisa berpikir kritis, menyampaikan pendapat kita, terus juga dapat teman baru dari kating-kating, relasinya banyak gitu. Dilanjut ya Kak, apakah organisasi mahasiswa bebas untuk menjalankan program atau prokernya sendiri? Enggak, karena di program kerja itu kan ada ADART. ADART itu kayak tujuan dari organisasi itu, jadi kita harus menyesuaikan dengan tujuan organisasi kita gitu. Nah, baik Kak, untuk selanjutnya itu pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam demokrasi di kampus, terutama di kampus Unpar? Tantangannya itu misalnya salah satunya itu egois, karena seperti yang kalian ketahui di kampus kita itu beberapa mahasiswa kita masih egois dan juga mementingkan dirinya sendiri. Jadi untuk solusinya mungkin lebih ke saling terbuka aja satu sama lain, dan juga komunikasinya lebih dijalanin lagi gitu, buka transparan. Mungkin cukup untuk wawancara kita pada hari ini. Ya. Terima kasih pada Kakak telah Ya, terima menyempatkan kasih. waktu luangnya. Baik, terima kasih dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mana ya Pante? Kita kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, udah. Udah. Makasih ya. Ayo, makasih ya Kak. Nah,